Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pastor Elias Simarmata. Salam sehat untuk kita semuanya Bapak Saudara. Ya, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun masalahmu, kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang datang kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan cukupkan. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang terikat pasti dilepaskan. Amin saudaraku. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dan kita mau belajar tentang jalan hidup orang benar, ya. Jalan hidup orang benar. Saya bacakan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang kita jumpai yang hidupnya saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, yang patut, yang pantas kita teladani. Ya, saleh dalam arti luas di sini bukan sekedar taat untuk menjalankan ritual agama, ya, seperti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, bukan, tetapi hidup benar, ya, hidup benar, berintegritas dan hidup sesuai dengan firman Allah dan berkehendak Allah. Nah, tokoh yang saya maksud di sini adalah Henokh. Kejadian 5 ayat yang ke-22 sampai ayat 24. Kita lihat di sini. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300, bayangkan, 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai 365 tahun, saudara. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Bapak Saudara, Henokh ini kita melihat umurnya ratusan tahun. Selama hidupnya dia bergaul dengan Allah. Artinya dia selalu dekat dengan Allah, selalu terhubung, dan selama hidupnya melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Nah, contoh lagi di dalam Kejadian 6, ya, Kejadian 6 ayat yang ke-9, ya. Kejadian 6 ayat ke-9 dikatakan di sini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Luar biasa, saudara, ya. Di tengah kehidupan manusia pada saat itu yang bobrok moralnya, tetapi kita melihat Nuh ini adalah benar di mata Tuhan, melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah di tengah-tengah hidup manusia yang bobrok moralnya, tetapi dia tidak terpengaruh, dia tetap terhubung dengan Tuhan, dia tidak melakukan yang jahat, dia tidak mau tergoda dengan bujuk rayuan orang-orang pada saat itu yang sedang melakukan kejahatan. Dia tetap berpegang teguh kepada firman Allah, dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Sekalipun banyak orang mengomongin dia, sekalipun banyak orang yang menghina dia, mencela dia, yang mengata-ngatain dia, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Dia tetap terhubung dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat lagi contoh salah satu lagi, ya. Kita lihat contoh satu lagi, yaitu Ayub. Ya, Ayub. Nah, kita melihat di sini Ayub, bahwa Ayub juga adalah orang benar, ya. Ayub 1 ayat yang pertama dikatakan di situ, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut Allah, ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Nah, Tuhan sendiri yang menilai bahwa Ayub ini adalah orang benar. Di hadapan iblis Tuhan mengatakan, Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi segala bentuk kejahatan. Tidak ada orang yang seperti dia di muka bumi ini. Luar biasa, saudaraku. Amin. Allah sendiri yang menyatakan dan memuji kesalehannya di hadapan iblis. Dan ada lagi memang, saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang kita jumpai
yang hidupnya saleh, yang hidupnya benar. Nah, dari yang ketiga tokoh ini dapat apa yang dapat kita teladani, Bapak Saudara? Bagaimana mereka hidup. Ya, kita melihat bahwa mereka ini hidup bergaul dengan Allah. Selalu dekat dengan Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Sekalipun orang-orang pada zaman itu moralnya rusak, tetapi mereka ini tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Mereka tidak terpengaruh dengan bujuk rayuan apapun yang terjadi. Tetap komit kepada Tuhan. Tetap mengingat hukum-hukumnya Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada janji firman Allah. Ini Bapak Saudara. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di zaman teknologi yang semakin canggih ini, ya, di zaman now, di era globalisasi, ya, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama, ya, 2 Timotius 3 ayat pertama, bagaimana kehidupan manusia di zaman era globalisasi ini, di zaman now sekarang ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan pemberontak. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tetapi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi kita melihat hari-hari ini, saudara, di akhir zaman, ya, di era globalisasi, manusia semakin bertambah jahat, saudara. Manusia semakin bertambah jahat hidupnya, mencintai uang, mamon, ya. Di masa-masa yang sukar, pada dasarnya hari ini sudah terjadi masa yang sukar itu, kita lihat, saudaraku. Manusia semakin bertambah jahat. Pertanyaannya, apa masih adakah orang benar itu? Apa masih adakah orang benar itu? Ya. Manusia di akhir zaman semakin bertambah jahat. Tetapi Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Nah, tidak berjalan di sini maksudnya tidak bersama-sama dengan mereka, tidak bergaul, tidak kompromi, tidak turut serta bagi mereka. Sekalipun orang-orang dunia sekarang ini melakukan kejahatan, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada firman Allah. Jangan kita mau terpengaruh. Jangan mau kita dibujuk rayu oleh orang-orang untuk melakukan yang jahat. Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, Rasul Paulus berkata kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan mereka. Karena mereka menuju kebinasaan, tetapi kita yang percaya kepada Kristus, kita harus memilih mana yang baik, mana yang benar. Kita harus bisa membedakan, saudara. Kita harus berubah. Jangan sama seperti orang-orang dunia. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus tetap percaya, berpegang teguh kepada janji firman Allah, bahwa orang benar itu pasti dipelihara. Amin, saudaraku. Demikian juga sikap perilaku kita. Tunjukkanlah sikap kita, perilaku kita, karakter kita seperti Kristus. Kita harus ikuti teladan Kristus. Ya, kita harus ikuti teladan Kristus. Kita harus berubah, meninggalkan cara hidup yang lama.
Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya. Hari-hari ini Bapak Saudara, ada banyak tanda-tanda yang terjadi, ya. Sebagaimana di dalam kitab Matius berkata, tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi. Ya. Kita melihat dengan adanya COVID ini berdampak terhadap perekonomian, kelaparan, kesusahan, penderitaan. Di mana-mana sudah terjadi gempa, bencana banjir, peperangan sudah, dan Injil kita lihat sudah sampai ke pelosok-pelosok melalui media sosial. Ini membuktikan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, Bapak Saudara. Ini membuktikan bahwa tanda-tanda akhir zaman dan tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, hal yang penting untuk kita perhatikan bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Ya, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, Saudara. Tentu kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentu kita harus semakin giat beribadah. Kita semakin bertekun dalam doa, bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Sekalipun di tengah kehidupan masa pandemik ini terjadi kelaparan, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang takut akan Tuhan, pasti diberkati, pasti terpelihara. Ini janji Tuhan, Saudara. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, pasti diberkati, Saudara. Jangan takut, Saudara. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita percaya kita sebagai ciptaan Tuhan yang begitu mulia dibanding ciptaan yang lain. Tentu kita pasti dipelihara, Saudara. Pasti dipelihara, amin. Jadi hidup orang benar itu harus berbeda dengan orang-orang dunia. Orang benar itu harus melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tetap memiliki pengharapan. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah berdoa. Artinya apapun yang terjadi di dunia ini kita tetap percaya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur setiap hari. Dan kita percaya orang benar itu pasti dipelihara. Amin, saudaraku. Orang benar itu pasti dipelihara. Nah, kita buka di dalam Mazmur 37, ya. Mazmur 37 saya bacakan ayat yang ke-39, dikatakan di sini, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Sebab mereka berlindung pada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, hidup orang benar itu pasti diselamatkan. Hidup orang benar itu pasti disertai Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Sekalipun di masa yang sukar yang terjadi ini, kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti hidup. Amos 5 ayat 4 berkata, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Jadi orang-orang yang cari Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, pasti hidup, Saudara. Inilah keajaiban Tuhan. Inilah hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Ketika kita berjalan dalam terangnya, kita hidup bergaul dengan Allah, kita selalu dekat dengan Dia. Percaya, saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita yang mencari Tuhan, kita yang bergaul dengan Tuhan, kita yang dekat kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara, saudaraku. Tuhan pasti cukupkan segala keperluanmu. Mari kita jalan hidup ini dengan yakin percaya bahwa Allah yang kita sembah
Allah yang penuh kasih, saudara. Amin, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang peduli, yang selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Doa saya menyertai saudara dimanapun bapak saudara berada. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Kita harus selalu bergaul dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita adakan mesbah kepada Tuhan, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.